Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu kampanye sosial yang berjudul No More Violence Against Women. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jasmine Odiana Rahman dengan NIM 441902000 dari kelas 442A27. Saya seorang mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Apa itu violence against women atau dalam bahasa Indonesianya kekerasan terhadap perempuan? Yaitu segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. Menurut Deklarasi PBB tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 1 pada tahun 1983. Bentuk kekerasan diantaranya ada kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis ringan hingga hebat. Kemudian tempat yang mungkin terjadinya kekerasan yaitu rumah tangga, tempat kerja atau sekolah, daerah konflik atau pengungsian, dan jalanan. Gambaran umum jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2008 hingga 2019 dalam catatan tahunan Komnas HAM 2020. Pada tahun 2008, sebanyak 54.425 perempuan. Pada tahun 2009, terdapat 143.586 perempuan. Pada tahun 2010, terdapat 105.103 perempuan. Pada tahun 2019, terdapat 119.107 perempuan. Pada tahun 2012, terdapat 216.156 perempuan. Pada tahun 2013, terdapat 279.688 perempuan. Pada tahun 2014, terdapat 293.220 perempuan. Pada tahun 2015, terdapat 321.752 perempuan. Pada tahun 2016, terdapat 259.150 orang. Pada tahun 2017, terdapat 348.446 perempuan. Pada tahun 2018, terdapat 406.178 perempuan. Dan yang terakhir, pada tahun 2019, terdapat 431.471 perempuan. Bisa dilihat dalam grafik tersebut, terjadinya naik turun di setiap tahun. Dan tahun yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan adalah tahun 2019. Pasal-pasal mengenai kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama, penganiayaan biasa yaitu pasal 351 KUHP. Diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika sampai luka berat, penjara paling lama 5 tahun. Yang mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun. Atau denda paling banyak 4.500.000. Yang kedua, penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP. Jika penganiayaan dilakukan tak berakibat sakit atau menghambat pekerjaan, pidana penjara paling lama 3 bulan. Pidana ditambah sepertiga jika kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya. Atau denda paling banyak 4.500.000. Yang ketiga, penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP. Dengan sengaja melukai berat orang lain. Penjara paling lama 8 tahun, mengakibatkan kematian paling lama 10 tahun. Contoh kasus kekerasan terhadap perempuan. Tolak di Madu, FJ dipukuli suaminya hingga luka dan trauma. Seorang suami tega menganiaya istrinya sendiri lantaran tidak diizinkan menikah lagi. Perbuatan Teguh Susetio, warga Kelurahan Pergantian, Kecamatan Banyuwangi, mengakibatkan istrinya FJ mengalami trauma. Kasus tersebut diketahui berawal saat Teguh meminta izin kepada FJ untuk menikah lagi. Mendengar permintaan Teguh, FJ terkejut dan menolak di Madu. Namun tak disangka FJ, Teguh langsung melampiaskan emosinya dengan memukul FJ saat berada di rumahnya yang berada di kawasan lingkungan Gesari. Pemukulan tersebut mengakibatkan FJ alami luka memar di bagian belakang kepala dan mengalami ketakutan serta trauma. Tak lama kemudian, FJ melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi.
Saat laporan diterima, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Tak lama, polisi berhasil menangkap pelaku dan membawanya ke markas Polsekta Banyuwangi untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk menguatkan laporan FJ, kepolisian juga meminta visum luka-luka korban. Saat ini pelaku harus mendekam di dalam sel tahanan Mapolsekta Banyuwangi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pelaku saat ini dijerat pasal 5 Jangto pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Cara mencegah dan menghindari kekerasan terhadap perempuan. 1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pernikahan. 3. Revitalisasi materi dan nilai budi pekerti. 4. Pahami bentuk kekerasan. 5. Pahami hubungan yang sehat. 6. Waspada pada perubahan perilaku. Dan yang terakhir, hindari lokasi yang berbahaya. Jagalah wanita dengan baik, hormati dia, ajari untuk benar. Jangan kasar, jangan dirusak, dan jagalah perkataanmu agar tidak menyakitinya. Berikut ini adalah sumber atau referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.